Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jari. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jari. Nah, potong sudah serahkan ke Pak Hasto. Ngeri. Tetapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan PDI, Pak Hasto bayar gue satu. Dengerin tuh Hasto. Gimana? Saya berani. Pak Imam sebagai orang hukum ditantang kadernya sendiri. Kalau Pak Hasto tidak terima, monggo. Hasto menyerang secara pribadi. Iya. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Saya merinding ini. Mohon maaf dengan semua beliau-beliau yang ada. Efek nyerang Jokowi. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Tapi banteng juga bukan kerbau yang hanya manut ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Waduh, sangat mengerikan sekali ya. Salah satu kader petinggi PDIP di Pemalang ini terang-terangan mengemukakan bahwa sikap elit PDIP di atas seperti Pak Hasto dan Deddy Sitorus itu memang sangat keterlaluan ya. Ia menyebut bahwa serangan masif kepada Pak Jokowi itu menambah citra buruk, menambah kekalahan PDIP di Pilpres dan Pileg ya. Ini kemarahan kader di arus bawah ini. Faktanya kader PDIP tersebut itu masih mengakui bahwa Pak Jokowi ini menjadi salah satu kader PDIP terbaik. Bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah kader PDIP terbaik dan dia dan Bapak ini serta teman-temannya itu juga masih kok membela Pak Jokowi gitu loh. Nah, tentunya ini kritik seperti ini menjadi evaluasi lah ke depannya supaya bisa menertibkan lagi elit-elit PDIP ini. Seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama video berikut ini. Mungkin saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sudarsono, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya juga perlu menyampaikan ya Pak, saya PDI Perjuangan juga bukan anak kemarin sore ya. 98 kami sudah menjadi Ketua PAC Pemalang sampai 2005. Dari 2005 sampai sekarang juga pengurus partai. Saya punya pemikiran, pandangan dari Pilpres kemarin sampai sekarang ada hal-hal yang menurut saya terlalu kebablasan. Terlalu kebablasan. Iya, terlalu kebablasan perseteruan antara elit kami di Jakarta dengan Pak Jokowi. Iya, notabene menurut saya waktu itu kita tahu semua di acara Rakernas Partai dan sebagainya kan kader terbaik. Terus yang terpilih Siapa Jokowi kader terbaik? Ya, menurut pandangan Bapak. Tidak hanya menurut pandangan saya, itu juga pernah disertakan di saat Kongres Partai. Kenapa kader terbaik itu bukan juga Ketua Umum menyampaikan karena partai bisa duduk yang lepas dari apakah Jokowi itu di-endorse atau meng-endorse, iya kan, meng-endorse atau orang Jawa bilang mungkin legan boleh ngomongan itu bahasa Jawa. Bagi saya tidak sah seorang Jokowi sebagai warga negara, apalagi sebenarnya beliau ini kan selalu diserang habis Pak. Jadi sebagai manusia ya saya aja sampai sekarang memang bagi saya ya saya salah satu kader PDI Perjuangan. Saya sudah menyatakan dan teman-teman DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang tahu. Saya salah satu struktural yang mengagumi figur sosok seorang Jokowi. Lepas dari yang kontra, sah dong bagi kami juga sebagai kader ya kami bangga kan sah. Artinya kami mengagumi. Saya juga punya pandangan Pak. Jokowi diserang dengan anak-anaknya dan sebagainya, saya kembalikan kepada sebuah apa yang namanya demokrasi. Jokowi apakah itu ke Gibran, ke anaknya yang lain, apakah itu menantunya, toh itu pilihan rakyat. Kalau memang tidak dikehendaki oleh rakyat mayoritas,
jadi calon pun juga Ya, tidak akan nggak jadi. Jadi keputusan rakyat, pengadilan rakyat dan saudara sekjen kami mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat sudah membuktikan, ternyata memilih, sah terpilih. Dan yang menjadi dinamika hati kami bergolak kan kadang-kadang ini sudah selesai Albert, terus dicari lagi. Bahkan menurut saya sudah menjurus ke hal-hal yang sifatnya pribadi. Bagi kami pengagum Jokowi sak dong kami menyampaikan bahwa apa sih salah beliau? Memang beliau bukan malaikat. Yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan. Saya berani menyampaikan pandangan seperti ini apabila sikap saya ini oleh Dewan Pimpinan Pusat dianggap sebuah pembangkangan dan tidak tegak lurus, ya saya akan siap dengan segala risiko. Dengan sebuah catatan sebenarnya yang saya sampaikan adalah sebenarnya juga kritik membangun. Kita ada yang salah. Maaf, ini kan kita masih tadi bicarakan masalah pilpres. Bagi saya langsung aja saya nggak ingin ngomong. Ada 2-0. Dengan kita terus mengguli pilpres, ya kan? Kita kayak di jadwal kita pilkada, kita juga banyak. Jadi kita introspeksi. Menurut saya awal-awal itu masih berdarah. Tapi begitu masuk ke beberapa statement yang sifatnya pribadi, kami kader partai lah. Tapi cuma kader daerah. Tapi kami juga senior partai. Dari 98 kami sudah ada sampai sekarang di sebuah partai. Kami kok merasa ada yang kontraproduktif dalam artinya kalau kita menyerang terus tidak. Kedua, bagaimana terhadap seorang mantan presiden? Apapun bagi saya, seseorang bisa terpilih menjadi presiden itu bukan manusia biasa. Artinya apa? Beliau luar biasa. Mayoritas rakyat bisa memilih. Kita pernah punya ketua umum, mohon maaf ibu ketua umum kan, saat maju pun juga Greenpeace. Jokowi itu kayu bisa. Jadi mari kita akui bersama kelebihan-kelebihan beliau, terlepas dari kekurangan yang ada. Ada norma-norma etika yang harus kita jaga, yang harus kita hormati. Presiden, dunia mengakui, rakyat mayoritas mengakui. Saya justru menyampaikan pendapat, kita jangan berpikiran sempit ke internal kita saja. Kita dukung 100% internal, kalau itu tidak diamini dan didukung oleh mayoritas rakyat di Republik ini, mana mungkin bisa jadi presiden. Semua itu butuh dukungan rakyat, betul itu. Sosmed tanggal 17 nanti sekjen partai atau DPP partai atau ada ketua bidang kehormatan. Siapalah nanti kita sudah dengar bersama ada itu juga. Ini siapa? Di antaranya siapa yang 27 kader partai? Di antaranya siapa? Kami kan semua level kabupaten Pak ya. Kami tidak tahu persis ya. Tapi kalau meraba dan meraba mungkin juga salah satunya bisa Pak Jokowi, atau mungkin bisa Bobi, atau bisa Gibran, atau yang lain ini kami ya keluar ya kan itu apakah nanti tidak dianggap, apakah dengan surat keputusan resmi itu kan disampaikan 27. Bahkan mungkin tidak 27. Dengan saya berani menyampaikan ini akan jadi 28. Karena salah satunya kan saya. Ini fair aja kan. Mungkin setelah ini Kayaknya sudah siap Pak, siapin. ya. Atau bagaimana Pak? Ya, kami kan sadar diri akan konsekuensi. Jokowi itu gerbongnya Jokowi. Mungkin. Tapi juga begini Pak, apa yang terjadi ini bukan by design seorang Sudarsono ini Jokowi menyuruh, tidak, saya anak kampung.